Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Sadari bahwa sesungguhnya di sekitar kita bukan hanya ada makhluk-makhluk yang kelihatan, tapi banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, bisa jadi leluhur kita sendiri yang sedang menunggu antrian untuk mendapatkan tubuh baru, untuk mengalami proses pendewasaan jiwanya. Reinkarnasi bukan soal keyakinan, reinkarnasi sudah menjadi hukum alam. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi setiap makhluk, dan setiap makhluk yang kedatangan kita merasa bahagia, merasa aman, merasa nyaman. Karena orang-orang yang usil pikirannya, usil kata-katanya, usil tangannya, kemanapun dia hadir, tentu saja sangat menakutkan bagi semua makhluk. Semoga kita diberi kemampuan juga untuk mengurangi penderitaan semua makhluk. Mari kita menjadi sumber cinta, sumber pembahagia, sumber sukacita bagi semesta. Para sahabat, oleh karena itu mari kita syukuri kalau hari ini kita masih bisa merasakan begitu banyak karunia semesta yang diberikan pada kita. Kemurahhatian semesta, kemurahhatian Tuhan yang diberikan kepada kita tanpa kita memintanya. Karena begitu besarnya cinta kasihnya beliau, tanpa kita minta, selalu saja beliau memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bahkan seluruh sel dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan dipenuhi kebutuhannya, dipenuhi segala kebutuhannya tanpa batas. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga kita selalu berkepribadian Tuhan, sifat-sifatnya merasuk dalam diri kita, menjadi akhlak kita. Kita sapa semuanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita kali ini adalah mendaki gunung. Mendaki gunung, melihat semesta dalam diri. Begitu saya bicara mendaki gunung, pasti yang terpikir oleh orang awam adalah mendaki gunung secara fisik. Mendaki gunung secara fisik juga melihat pemandangan yang indah. Tetapi pemandangan yang kita lihat hanya sebatas penglihatan lahir kita. Tapi kalau kita sukses mendaki gunung secara hakikat, gunung yang sebenarnya, maka kita akan bisa melihat semesta dalam diri kita. Banyak pendaki gunung bersusah payah melawan ketinggian, melawan gravitasi dengan perbekalan sedemikian rupa, bahkan melawan alam, karena semakin tinggi tekanan udara semakin kecil, semakin tinggi suhu semakin rendah. Bahkan saking inginnya mendaki gunung, merelakan dirinya, harus menjadi korban. Lalu banyak sekali kita mendapatkan kabar, mereka para pendaki ini ada yang tersesat, ada yang tidak bisa pulang, bahkan meninggal karena
beratnya alam yang harus dilalui. Apa sih yang mereka cari? Mereka hanya ingin sampai di puncak gunung dan melihat pemandangan yang indah. Karena Allah mengajarkan begitu kita mencapai ketinggian, maka kita akan melihat alam yang lebih indah. Itu saja. Padahal sebetulnya dalam diri kita itu ada pemandangan yang jauh lebih indah. Bahkan kita bisa melihat semua galaksi, melihat semua semesta yang tanpa batas di dalam diri kita sendiri. Inilah yang banyak sekali orang belum tahu. Maka mereka yang belum tahu rahasia ini hanya melihat tubuhnya seonggok daging dengan kegelapannya, maka dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Bahkan tidak pernah berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Tidak bisa mengenali diri sejatinya. Membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Bahkan hidupnya terseok-seok dengan apa kata orang tentang dirinya. Menjadi tawanan dari kebanyakan pikiran orang. Dalam kehidupannya pun, ya, dia mengizinkan dirinya diintervensi oleh otoritas, oleh kekuasaan, oleh keluarga, orang tua, lingkungan. Dan dia tidak berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan saya pastikan siapapun yang hari ini belum sukses menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati dirinya. Dia tidak akan pernah bisa melihat bahwa dirinya adalah berkah semesta. Dia tidak akan bisa melihat dirinya sebagai karunia semesta yang luar biasa. Dia hanya melihat dirinya seonggok daging yang sedang menunggu semoga besok bahagia. Pikirannya selalu tentang masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Terombang-ambing oleh diri palsunya. Tidak pernah menjadi diri sejatinya. Orang-orang yang semacam ini tidak punya harta susah karena kekurangan. Seandainya pun dia punya harta tetap susah karena kemelekatannya pada harta. Dan orang yang semacam ini tidak pernah bahagia. Hanya berangan-angan untuk menjadi orang bahagia. Itulah kebanyakan orang. Oleh karena itu kalau Quran mengatakan orang yang bersyukur itu kata Allah qalila ma tashkurun. Qalil itu 1%. Kalau 100% diambil 1%, berarti sisa 99%. 99% itu bahasa Arabnya adalah kasir, sebagian besar. Makanya hidup penuh dengan kepalsuan. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Lalu beragama dalam kepalsuan. Melakukan ritual agama itu pun penuh dengan kepalsuan. Hanya ingin dibilang oleh orang lain kalau dia agamanya tertentu. Lalu menggunakan baju-baju tertentu, ritual tertentu. Sementara dia pun tidak mendapatkan kesadaran apapun dari ritual yang dilakukannya. Bukankah itu kebodohan? Itu namanya killing time. Hanya sekedar membunuh waktu. Kelihatan saja umurnya tua. Kelihatan. Tetapi umur tua bukan cerminan tentang kedewasaan. Karena kedewasaan jiwa itu bukan warisan. Kedewasaan jiwa itu bukan hadiah. Kedewasaan jiwa hanya bisa diperoleh seseorang dengan ketekunan dan keikhlasan. Banyak. Maka di Quran dikatakan, banyak sekali orang-orang yang dikategorikan Quran anak kecil yang beruban. Itu bahasa Quran. Anak kecil yang beruban itu bahasa simbolik. Ubannya sih sudah banyak, tetapi masih kekanak-kanakan. Gitu. Oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua, yuk kita belajar mendaki gunung.
Melihat semesta dalam diri. Melihat semesta dalam diri. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran berulang kali, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Itulah kebenaran, bukan benar salah. Dan orang yang menemukan kebenaran tidak akan terjebak oleh benar salah. Orang yang masih terjebak oleh benar salah, kan dia menemukan kebenaran. Kebenaran berdiri di antara benar dan salah. Kebenaran berdiri di antara disukai atau tidak disukai. Kebenaran adalah kebenaran. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran. Disukai, tidak disukai, kebenaran adalah kebenaran. Nah, kalau kita bicara kitab suci, ternyata kata gunung dalam kitab suci, ini yang saya teliti. Karena saya peneliti, saya kalau bicara tidak ngasal. Saya hitung dalam Quran, ayat Quran yang berbicara tentang kata gunung itu lebih dari 70 kata. Lebih dari 70 ayat berbicara kata gunung di Quran. Saya coba teliti kitab suci dari keyakinan lain. Misalnya dalam Injil. Makanya saya buktikan ya, ini saya sitir ayatnya. Ternyata dalam Injil juga kata gunung sama ya, seperti yang ada dalam Quran. Saya baca Dhammapada, saya baca kitabnya Lao Tse, saya baca tulisannya Krishnamurti. Ternyata beliau juga berbicara hal yang sama. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari ketinggian. Gunung itu adalah simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Dalam bahasa Quran sering disebut Sidratil Muntaha, puncaknya kesadaran. Makanya para nabi, para rasul bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Dalam tradisi keyakinan lain, saya melihat ada keyakinan yang tidak pernah menyebut kata Tuhan. Tetapi mereka menyebut Tuhan itu sebagai kesadaran tertinggi. Itu lebih keren lagi tuh. Menyebut Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai kesadaran tertinggi. Karena begitu seseorang berada di kesadaran tertinggi, udah pasti dia memiliki kepribadian Tuhan. Begitu orang yang berada di kesadaran rendah, dalam kegelapan, jelas dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan cahaya. Makanya kebaikan dan keburukan itu sebetulnya, kebaikan itu adalah kehadiran Tuhan, dan keburukan itu ketidakhadiran Tuhan. Kegelapan dengan cahaya bedanya, cahaya itu kehadirannya, sedangkan kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu gara-gara di dalam dirinya tidak ada cahaya. Itu saja. Makanya para sahabat yang pergi umroh, pergi haji, ini saya lihat ya wajah-wajahnya udah pada pergi ke sana nih. Bahkan ada yang 11 kali mungkin. Ada orang yang sudah belasan kali pergi ke sana ikut umroh dengan saya. Kemudian saya tanya, Anda ke sana itu kemana aja? Ceritalah sama saya. Pokoknya kalau di Madinah katanya saya pergi ke Jabal Uhud. Tahu Jabal Uhud itu apa? Ya pokoknya di Jabal Uhud itu ya ada kue tar. Enak itu, ya. Ada cengkehnya, ada apanya. Itu yang diceritakan. Ada lagi sahabat lain ketika sana, apa yang terkesan di Jabal Uhud? Es kopior. Jadi kerinduan yang bersifat fisik. Karena apa? Yang bimbing dengan yang dibimbing, yaitu sama butanya. Yang lucu itu banyak orang buta lalu memimpin orang buta. Itu masalahnya. Sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu.
Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu menampakkan diri sebagai orang yang tahu. Lalu menempatkan diri sebagai pembimbing, gitulah. Saya pernah tanya itu seorang pembimbing haji. Itu terjadi waktu kita sedang ambil menjatuhkan niat untuk melaksanakan umroh. Ini di sebuah tempat namanya Ji'ronah. Saya tanya, apa Ji'ronah itu? Kenapa tempat ini diberi Ji'ronah, beri nama Ji'ronah? Gak ada yang bisa jawab. Ya nggak usah diperbincangkan, dari dulu namanya itu katanya. Saya tafakur di situ, saya tafakur di Ji'ronah itu. Saya hubungkan diri saya dengan semesta, saya satukan dengan semesta, saya satukan dengan para leluhur semuanya. Hening di situ. Dan saya mohon izin, mohon saya diberitahu, kenapa tempat untuk menjatuhkan niat umroh itu namanya Ji'ronah? Maaf, saya bukan memamerkan pengalaman saya. Di situ saya mendengar dengan batin saya, bukan mendengar suara, bukan bisikan, jelas sekali di batin. Kata-katanya Ja'a ro'aina. Wah, saya menangis. Karena saya tahu bahasa Arab. Ja'a itu kan artinya datang. Ro'a itu melihat. Na itu aku. Ja'a ro'aina. Datanglah kamu untuk melihat aku. Begitu saya paham artinya Ji'ronah itu adalah datanglah kamu untuk melihat aku. Nih, saya bergetar nih. Seluruh sel saya bergetar. Saya langsung saja membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Untuk membebaskan sifat mendua yang ada pada diriku. Itu otomatis. Saya tidak dibimbing oleh pembimbing seperti kalian mengucapkan itu. Saya menyanyi sendiri dalam hening. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. La syarika lak. La syarika lak. Pertemukan aku dengan engkau ya Allah di rumahmu yang sebenarnya. Agar setelah aku mengenalmu aku tidak menduakan engkau lagi. Karena syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak kenal sama dia. Ja'a ro'aina, ja'a ro'aina, ja'a ro'aina. Kecepatan ngomongnya jadi Ji'ronah. Sama seperti orang bilang kampung rambutan, kan sisanya tinggal rambutan. Sama seperti orang bilang Cicahem, kan sisanya tinggal cahem, kecepatan. Dan kita kehilangan ya bahasa aslinya. Makanya ziarah Madinah itu yang paling utama apa? Jabal Uhud. Tapi sebelum ke Jabal Uhud, kau harus masuk dulu ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika hijrah. Apa Masjid Quba itu? Quba itu sebetulnya cerita tentang rumah Tuhan yang sebenarnya. Quba itu adalah qalbu. Maka temukan qalbumu karena itu rumahnya Tuhan. Temukan kuncinya, masuk ke dalamnya. Begitu kau masuk ke dalamnya, baru kau berangkat ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad. Jabal itu gunung. Jabal Uhud tempat kamu menyatu, tempat kamu bertauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu untuk merasakan bahwa dirimu manunggal dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama kita dimanapun kita berada. Cuman kita tidak merasakannya. Kita tidak menyadari kehadirannya. Itulah pentingnya Jabal Uhud. Makanya di Jabal Uhud yang diceritakan cuma satu. Apa itu? Mati syahid. Para syuhada. Siapa syuhada itu? Orang-orang yang sudah bisa bersyahadat.
Orang-orang yang sudah terbuka mata kalbunya sehingga dia bisa menyaksikan jati dirinya. Itu syuhada. Dan syarat syuhada harus Uhud. Bukan Eskopior. Makanya begitu saya bimbing di Uhud. Ayo saya bimbing. Satu-satu. Nangis semuanya, teriak. Belasan kali saya datang ke sini. Saya belum pernah merasakan pengalaman yang semacam ini. Iya. 1000 kali kamu datang ke sana dibimbing orang buta, tetap saja kamu buta. Di Uhud belanja, di Kuba belanja, di mana cuman belanja? Karena di mana-mana banyak orang yang jualan. Repot habis umroh. Belanjaan. Pabalatak di kamar. Giliran mau pulang bingung. Kenapa? Harus beli koper baru, overweight. Itu umrohmu. Itu hajimu. Sibuk aja ngurusi oleh-oleh dan baca doa karena banyak pesanan. Begitu kan? Gak apa-apa. Gak salah itu. Salah kalau itu terus-menerus begitu. Selesai, ya fase dari Madinah itu apa? Kuba, Uhud. Maka kau harus bertemu kiblatain, kiblatain. 2 kiblat. Kiblatain itu artinya 2 kiblat. Karena dirimu kan 2, ada jasmani, ada ruhani. Jasmanimu ya hadapkan kepada jasmani, gak apa-apa. Supaya seragam. Tapi jiwamu, batinmu jangan dihadapkan pada materi. Hadapkan pada dia, sang paha jiwa. Itu yang diajarkan Rasulullah dengan kiblatain. Makanya diajak ke percetakan Al-Quran. Bukan lihat mesin sedang mencetak Quran. Kamu harus ketemu dengan Quranmu. Harus ketemu dengan kitab sejatimu. Di fase Mekah juga sama. Ziarahnya ke Jabal Nur. Jabal lagi. Apa Jabal Nur? Gunung yang bercahaya. Apakah gunung yang di sana bercahaya? Tidak ada. Sama gunung yang di sana dengan gunung-gunung yang di sini. Sama dengan Gunung Gede, sama dengan Gunung Salak, sama dengan Gunung Pangrango, sama dengan Gunung Guntur. Sama. Pernah ada seorang mutawif bilang sama saya di bis, asal aja ngomong, Bapak Ibu, gunung ini ya kadang-kadang bercahaya. Wah, ini mulai ini bohong. Saya tanya, lu udah pernah lihat gunung ini bercahaya? Belum pernah Pak. Lah jangan ngomong. Gunung itu adalah tanah. Nonjol dari bumi karena apa? Terdorong oleh gaya tektonik. Itu fisika, itu geofisika. Gak ada bedanya, semua gunung juga begitu. Tapi gunung yang diserahkan dalam Quran, dalam kitab suci, bukan gunung yang itu. Itu simbolisasinya saja. Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya. Gunung yang bercahaya adalah pusat kesadaranmu sendiri. Puncak kesadaranmu. Di situ kau akan menemukan pusat semesta. Di situ akan menemukan cahaya di atas cahaya. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa kalau kita ziarah ke Mekah, baik umroh maupun